Halo, selamat sore. Apa kabar teman-teman? Sore hari ini saya akan berbagi tentang sesuatu ilmu tentang asma. Jadi kali ini kita ke arah ilmu pengetahuan atau sains dulu ya. Apa yang ingin saya bahas di sini adalah manajemen atau treatment untuk pasien dengan severe asthma. Jadi kalau dia ada severe asthma, penyebabnya mungkin salah satunya adalah tingginya respons inflamasi yang kita sebut sebagai T2, airway inflammation. Oke, jadi kalau memang ada eksaserbasi asma atau kekambuhan asma yang cukup sering, walaupun sudah di treatment dengan dosis tinggi dari ICS, inhaled corticosteroids, ataupun memberikan long-acting beta agonis dengan dosis tinggi, tapi tetap sering terjadi eksaserbasi. Nah, kemungkinan penyebabnya adalah faktor inflamasi. Basis kita bisa determine dengan cara melakukan pemeriksaan biomarker. Nah, sebelum itu, kalau memang menemukan pasien dengan eksaserbasi asma yang sering, sebelum kita curiga, wah ini karena inflammation, bisa kita lakukan dulu pemeriksaan ya, apakah memang pasien ini dia punya adherence yang baik terhadap treatmentnya. Kan tidak bisa kita kalau melakukan monitoring, ya, itu belum tentu ya faktornya karena ada kondisi pada pasien, tapi bisa juga faktor psikologis pasiennya ya. Apakah dia tidak menggunakan obatnya itu karena dia tidak paham cara penggunaannya, atau dia tahu cara menggunakan obatnya tetapi tidak dengan benar. Ya, karena kalau menggunakan inhaler itu kan perlu teknik ya, tidak hanya sekedar kalau kita minum tablet pokoknya ditelan. Mungkin tekniknya yang kurang tepat, atau dia tidak mau pakai. Kenapa? Dia tidak mau pakai, apakah karena dia merasa kondisinya sudah oke, dia tidak mau pakai itu karena dia punya keuangan tidak mendukung, karena harganya juga tidak murah untuk inhaled corticosteroid. Dia tidak mau pakai itu apakah karena regimennya terlalu sulit. Nah, itu juga jadi faktor-faktor, itu harus dipastikan dulu. Nah, kalau itu sudah bisa kita singkirkan faktor-faktor itu, kita boleh curiga bahwa itu penyebabnya adalah airway inflammation karena aktivasi dari TH2. Oke, dari situ kita lakukan pemeriksaan biomarker. Biomarkernya apa saja? Yang pertama, eosinophil. Eosinophilnya lebih dari atau sama dengan 150 sel per mikroliter. Yang kedua adalah eosinofil juga, tapi yang dalam sputum. Tadi di dalam darah, yang ini dalam sputum, yaitu kandungannya lebih dari atau sama dengan 2%. Yang ketiga dicek adalah FeNO atau fraction of exhaled nitric oxide, di mana kadarnya lebih dari atau sama dengan 20 ppb. Yang keempat adalah kita memeriksa apakah asma ini akibat dari adanya alergen. Dan yang terakhir adalah perlunya atau kebutuhan pasien ya terhadap OCS atau oral corticosteroid sebagai maintenance. Asma yang disebabkan oleh alergi itu biasanya juga berhubungan dengan inflamasi akibat T2. Nah, ini bisa kita periksa dengan cara kita memeriksa kadar IgE atau immunoglobulin E di dalam darah, atau kita menggunakan skin prick test untuk tes alerginya. Kalau memang itu dirasa tepat dan juga bisa dijangkau oleh pasien, maka terapi biologi itu harus kita berikan ya kepada pasien-pasien dengan T2 yang tinggi, severe asthma, yang dia terus-menerus mengalami eksaserbasi dan juga gejalanya itu terus-menerus tidak terkontrol. Meskipun sudah melakukan treatment, ya sudah patuh terhadap terapi yang sudah diberikan.
Jadi tadi ya terapinya adalah high dose ICS, inhaled corticosteroid, and also long acting beta 2 agonist atau LABA. Oke, sekarang pilihannya apa kalau mau dikasih biologi terapi? Yang pertama adalah omalizumab, ya, karena semuanya adalah terapi biologis diakhiri dengan MAP ya, monoklonal antibody. Omalizumab ini dia punya target adalah IgE atau immunoglobulin E. Pasien dengan asma, alergi yang sangat berat itu merupakan kandidat ya untuk pemberian omalizumab. Jadi omalizumab ini ada diindikasikan untuk treatment bagi dua jenis kategori pasien. Yang pertama adalah pasien dengan asma persisten, sedang hingga berat, yaitu pasien yang berusia 6 tahun atau lebih tua yang dia memiliki hasil positif pada skin test atau pada saat uji reaktivitas in vitro terhadap aeroalergen perennial. Dan selama ini kontrol simptomnya itu tidak adekuat walaupun sudah diberikan ICS. Yang kedua adalah kondisi pasien dengan kronik idiopathic urtikaria, itu pasien yang berusia 12 tahun atau lebih tua ketika diberikan terapi antihistamin itu tidak mengalami respons yang adekuat. Pada suatu studi fase 3 yang nama studinya adalah studi ekstra, omalizumab yang ditambahkan pada regimen ICS dosis tinggi dan juga LABA itu menyebabkan penurunan yang signifikan ya secara statistik, yaitu sekitar 25% dari frekuensi eksaserbasi pasien dengan kondisi asma alergi persisten yang berat dan tidak terkontrol. Omalizumab ini juga secara signifikan menurunkan jumlah albuteron yang digunakan sehari-hari, menurunkan skor simptom asma rata-rata, dan juga meningkatkan skor kualitas hidup pasien. Respons yang paling tinggi itu didapatkan pada pasien dengan veno yang tinggi, kemudian eosinofil darah yang tinggi, dan juga periostin serum yang tinggi. Di dalam suatu systematic review dari studi-studi yang sudah dilakukan, omalizumab ini juga berkaitan dengan peningkatan 55,3% dari penurunan eksaserbasi setelah digunakan 5-9 bulan. Skor kontrol asma itu meningkat kurang lebih 45% dalam jangka pendek dengan rata-rata peningkatan 55,6% setelah 36 bulan atau lebih penggunaan terapi omalizumab. Peningkatan jangka pendek dan jangka panjang itu juga kita lihat pada fungsi paru dan kualitas hidup pasien, di mana penggunaan dari fasilitas kesehatan dan juga obat-obatan itu menurun setelah diberikan terapi selama 9 bulan. Ada juga review sistematis terhadap omalizumab untuk treatment pasien pediatri dengan asma persisten sedang hingga berat. Nah, itu menunjukkan bahwa omalizumab ini safe and effective untuk diberikan pada anak-anak usia 6-11 tahun. Nah, teman-teman, omalizumab ini pemberiannya itu adalah secara subkutan setiap 2-4 minggu pada dosis yang diperhitungkan berdasarkan berat badan dan konsentrasi imunoglobulin E di dalam serum. Untuk produk label, di situ ada black box warning yang menunjukkan bahwa adanya risiko anafilaksis dan harus berhati-hati karena mungkin juga terjadi walaupun sangat langka. Nah, itu adalah kejadian eosinofilia sistemik yang serius dan juga gejala dan tanda serum sickness. Nah, jadi dua hal ini kita perlu hati-hati. Itu agen yang pertama, teman-teman ya, omalizumab yang mempunyai target yaitu di IgE. Yang kedua adalah agen-agen atau obat yang targetnya itu ke IL-5 atau interleukin 5. Ada 3, yaitu yang pertama mepolizumab, yang kedua reslizumab, yang ketiga adalah benralizumab. Nah, siapa yang menjadi kandidat untuk pemberian terapi IL-5? Yaitu pasien-pasien dengan eosinofilia.
Nah, kategorinya ada macam-macam di situ. Semua obat-obatan yang ada di dalam kategori ini itu biasanya dikaitkan dengan reaksi hipersensitivitas. Meskipun hanya Reslizumab yang diberikan secara intravena itu menuliskan pada black box warning-nya adanya risiko anafilaksis. Jadi di antara Mepo, Resli, dan Benralizumab itu hanya satu yang diberikan intravena, yaitu Reslizumab. Nah, pemberiannya gimana nih? Perbedaannya di mana? Pertama, kita lihat dulu ya untuk yang Mepolizumab. Pada uji yang dinamakan MUSCA ya, fase 3B, Mepolizumab ini menunjukkan peningkatan kualitas hidup pada pasien dengan asma eosinofilik berat dan juga menunjukkan adanya profil keamanan yang hampir mirip dengan placebo. Pada studi yang dinamakan DREAM ya, Randomized Control Trial, pemberian Mepolizumab secara intravena itu secara signifikan dapat menurunkan eksaserbasi pada pasien dengan asma eosinofilik berat, yaitu sebesar 39-52% di antara semua dosis, yaitu antara 75-750 mg. Hasil yang sama juga ditunjukkan pada uji Sirius, di mana diberikan secara subkutan Mepolizumabnya, dan di sana didapatkan hasil bahwa secara signifikan dapat menurunkan frekuensi eksaserbasi, yaitu 32%. Pada perbandingan head to head pada uji Mensa, eksaserbasi itu secara signifikan menurun 47% pada pasien yang diberikan Mepolizumab intravena dengan dosis 75 mg dan juga 53% pada pasien yang diberikan Mepolizumab dengan dosis 100 mg secara subkutan. Oke, yang kedua adalah Reslizumab. Pada pasien dengan asma eosinofilik yang tidak bisa terkontrol dengan baik, mulai dari dia yang sedang hingga berat, Reslizumab ini secara signifikan dapat menurunkan laju eksaserbasi asma, yaitu sebesar 50-60%. Nah, hal ini ditunjukkan pada uji fase 3 ya. Ada 2 uji dan semuanya menunjukkan hal sama, dan itu tidak ada peningkatan adverse event yang bermakna pada studi tersebut jika dibandingkan dengan placebo. Jadi menunjukkan ini aman gitu ya. Untuk efikasi Reslizumab ini terbatas ya pada pasien dengan jumlah eosinofil darah yaitu 400 sel per mikroliter atau lebih tinggi. Nah, pada analisis subkelompok dari pasien dengan asma tidak terkontrol, orang-orang yang dengan eosinofil levelnya itu minimal 400 sel per mikroliter itu menunjukkan peningkatan yang substansial pada fungsi paru setelah 16 minggu terapi. Nah, ini tidak didapatkan pada pasien-pasien dengan jumlah eosinofilnya kurang dari 400 per mikroliter. Nah, untuk Reslizumab ini dia juga menunjukkan dapat menurunkan beban ya, dosis oral kortikosteroid kurang lebih 40% meskipun pasien yang sebelumnya itu diklasifikasikan sebagai asma yang dependent atau bergantung terhadap oral kortikosteroid. Oke, itu tadi adalah mengenai Reslizumab. Jadi efektivitasnya sudah terbukti, terutama pada yang eosinofil count-nya itu tinggi. Yang terakhir adalah Benralizumab. Benralizumab ini mekanismenya agak berbeda dari Mepo dan Reslizumab karena Benralizumab ini juga meningkatkan kontrol asma pada pasien dengan asma eosinofilik. Setelah pemberian selama 2 tahun di follow up, 50% pasien pada uji yang kita sebut sebagai uji Kalima dan Sirocco di fase 3 menunjukkan tidak adanya eksaserbasi yang terjadi setelah diberikan terapi Benralizumab. Benralizumab ini dapat meningkatkan fungsi paru dan kualitas hidup terkait kesehatan, dan ini bertahan ya selama kurang lebih 2 tahun. Ada bukti lainnya yaitu pada uji Zonda fase 3, Benralizumab ini menunjukkan penurunan dari dosis kortikosteroid yang harus diberikan kepada pasien dibandingkan dengan kelompok placebo itu penurunnya kurang lebih 4 kali lipat.
dan dosis itu menurun ya, rata-rata itu dosisnya turun 75%. Meskipun laju eksaserbasi asma itu juga secara signifikan dapat menurun, nah, tetapi pada studi tersebut tidak didapatkan penurunan fungsi paru. Ya. Jadi laju eksaserbasi asmanya itu menurun secara signifikan, tetapi tidak didapatkan penurunan peningkatan ya pada fungsi paru secara signifikan. Jadi dia cuma menurunkan exacerbation rate saja. Yang terakhir adalah targeting IL4R ya, di reseptor dari IL4. Tadi kan IL4, IL5 ya, yang pertama IgE dan sekarang yang IL4 reseptor. Nah, nama obatnya adalah dupilumab. Pasien dengan kadar eosinofil darah setidaknya 150 sel per mikroliter, kemudian venonya setidaknya 25 ppb, dan juga pasien tersebut adalah OCS dependent asma yang butuh oral kortikosteroid. Nah, ketiga hal itu adalah kandidat untuk diberikannya anti IL4 agent, yaitu dupilumab. Oke, jadi indikasi dari dupilumab ada 3. Yang pertama adalah sebagai terapi maintenance tambahan pada pasien dengan asma kategori eosinophilic sedang hingga berat, dan juga pasien asma yang tergantung terhadap oral kortikosteroid dengan catatan usia 12 tahun atau lebih tua. Yang kedua adalah sebagai tambahan terapi untuk pasien dewasa yang tidak bisa terkontrol ya, kondisi rhinosinusitis ya. Ya, rhinosinusitis kroniknya tidak bisa terkontrol, dan juga adanya nasal polyposis. Yang ketiga adalah treatment untuk pasien yang setidaknya usianya adalah 6 tahun atau lebih tua dengan kondisi atopic dermatitis sedang hingga berat. Hasil uji pada uji QUEST fase 3, Liberty Asthma QUEST Trial, dupilumab ini menunjukkan penurunan laju eksaserbasi yang signifikan, yaitu kurang lebih 66% dibandingkan dengan placebo pada pasien dengan kadar eosinofil darahnya itu 300 sel per mikroliter atau lebih tinggi. Hasil yang sama juga dilihat pada pasien dengan asma alergi sedang hingga berat. Hal ini juga ditunjukkan ya untuk agen yang lain, misalnya dupilumab tadi, dia juga menunjukkan aktivitas yang menyerupai dengan glukokortikoid. Pada uji Venture ya, Liberty Asthma, dosis OCS itu bisa diturunkan 70% pada pasien-pasien yang diberikan dupilumab dibandingkan dengan 42% yang pada kelompok placebo. 80% pasien itu mengalami penurunan dosis OCS setidaknya sebesar 50%. Treatment ini juga dikaitkan dengan peningkatan dari jumlah eosinofil darah. Nah, ini mungkin karena kurangnya efek terhadap sinyal IL-5. Jadi peningkatan tersebut terjadinya hanya sementara ya teman-teman ya. Untuk side effects yang dilaporkan ada reaksi hipersensitivitas, konjungtivitis, keratitis. Juga ada side effects okular. Nah, ini terjadi lebih sering pada pasien dengan atopic dermatitis dibandingkan pada pasien yang lain. Jadi ada penyakit penyertanya. Setelah pemberian dosis inisial, dupilumab ini diberikan secara injeksi sukutan setiap 2 minggu sekali. Jadi bentuknya itu adalah sepet yang sudah diisi prefilled pen ya. Dan pada akhir 2020 ini untuk bentuk sediaan hidden needle dan single press injection itu akan tersedia di Amerika Serikat. Oke, sekarang bagaimana cara pemilihannya?
ketika ada lebih dari satu ya agen biologis yang bisa diberikan untuk terapi tambahan, kita harus membuat suatu keputusan yang benar, di mana keputusan tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan hasil satu, pemeriksaan biomarker tadi, yang kedua adalah fenotip dari penyakitnya, dan yang ketiga adalah kondisi komorbid. Oke, jangan lupa juga kita mempertimbangkan yang pertama adalah dari preferensi pasien ya terhadap satu, rute pemberiannya, yang kedua dosis yang harus diberikan, yang ketiga adalah outcome yang diinginkan oleh pasiennya. Jangan lupa juga masalah biaya dan coverage dari asuransi itu juga harus dipertimbangkan karena harganya itu tidak murah untuk terapi antibodi. Oke, dibandingkan dengan yang lain, agen anti-IL-5 ya, yang sejenis mepolizumab itu bisa dikatakan lebih superior ya dibandingkan reslizumab dengan benralizumab. Ya, efikasinya lebih bagus. Dalam hal dia dapat menurunkan eksaserbasi dan meningkatkan kontrol asma pada pasien dengan sama-sama yang mengalami peningkatan eosinofil di dalam darah. Namun demikian kita masih perlu adanya head-to-head trial karena masih belum ada ya di antara segolongan yang anti-IL-5. Bagaimana kita memeriksa sukses atau tidaknya terapi yang diberikan? Nah, sukses atau tidaknya ya pemberian terapi tambahan ini harus diperiksa 4 bulan ya. Setelah 4 bulan, apa saja parameternya? Yang pertama adalah kontrol terhadap simptom, yang kedua adanya eksaserbasi, yang ketiga adalah fungsi paru, dan yang keempat adalah kepuasan pasien. Jika pasien ini tidak membaik kondisinya, maka pemberian agen biologis atau terapi biologi ini harus kita hentikan. Tetapi inhaled corticosteroid tidak boleh dihentikan. Dan kita bisa memberikan terapi biologis yang kedua. Oke, jadi bisa diganti. Kalau misalnya setelah dilakukan penggantian tersebut tidak didapatkan respon yang baik, maka obat biologis tersebut dan terapi tambahan lainnya yang tidak efektif itu harus dihentikan. Kita harus memeriksa kembali fenotip dan endotip dari pasien tersebut, dan kita menggunakan obat lain misalnya oral corticosteroid dosis rendah, macrolide, atau termoplasti bronkial sebagai terapi. Kalau terapi dengan agen biologis ini berhasil, maka pasien harus direevaluasi atau dimonitoring ya setiap 3-6 bulan. Kemudian oral kortikosteroidnya bisa dihentikan dan dosis untuk inhaled kortikosteroidnya bisa diturunkan. Jika respon yang baik tersebut dapat dipertahankan, maka pemberian agen biologis bisa dihentikan. Oke. Jadi kalau kita lihat di sana, kita periksa ya pemberian agen biologisnya 4 bulan, bagaimana kondisi pasiennya, kalau tidak membaik dan dia mau ya kita memberikan obat agen biologis yang kedua. Kalau tetap tidak merespon, maka kita stop ya, kita lakukan pemeriksaan kembali. Kalau misalnya sukses, maka kita evaluasi setiap 3-6 bulan sekali. Ya, tidak perlu minum oral kortikosteroid dan bisa diturunkan untuk dosis inhaled kortikosteroidnya. Oke, begitu ya teman-teman untuk treatment pasien dengan severe asma yang memang tidak membaik dengan pemberian ICS maupun OCS dosis tinggi. Ya, semoga teman-teman yang mendengarkan ini bisa bermanfaat dan lebih mengenal lagi terapi-terapi biologis yang digunakan untuk pasien asma. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Ciao.